Selamat datang di Jam Jumat Malam bersama Psikopala di episode yang kelima. Jadi ini episode kelima dan episode terakhir. Oh iya, maksudnya di periode ini terakhir. Iya. Besok masih ada volume 3 dan volume sampai 69 dan selanjutnya. Oke, nah Terakhir minggu ini nggak apa-apa. terakhir minggu ini, minggu depan ada lagi. Taralap ya. Jadi taralap. Oh, iya. Jangan yang terakhir. Minggu depan kita syuting di Tinjomoyo. Wes. Ya, di kalinya, mari-mari. Nah, oke Om, jadi di episode ini itu kita akan membahas yang namanya sneak peek. Sebenarnya judulnya serawung sih Om. Cuman serawung itu kan afdolnya sebenarnya kan ada beberapa orang ya. Jadi nanti mungkin ada Om Tommy, ada Pelang, ada Tandu, itu kan band asik. Nah, tapi kok kelihatannya para sepuh itu lagi sibuk semua Om. Nah, yang berkenan hadir, bukan berkenan, maksudnya sempat hadir itu Om Tommy malam ini. Nah, jadi oke lah kita mulai dengan Om Tommy dulu. Nah, mungkin kita bisa kenalan dulu Om. Gini. Ya, saya Benito. Apa tadi? Kenalan saya Benito. Benito ya. Ya. Saya Tom. Saya Tom. Ya. Pilih kita. Pilih kita. Kita nanti. Kita kan pilkada. Iya, pilgub. Oke, nah malam ini tuh kita akan membahas sneak peek. Sebenarnya artinya sneak peek itu kan sebuah cuplikan ya. Sebenarnya nggak cuplikan juga karena kita akan ada banyak bahasan yang dibahas. Nah, jadi di episode terakhir ini kita akan membahas tentang Psikopala dulu sekarang, relevansinya sekarang, dan apa yang dilakukan oleh para sepuh-sepuh zaman dulu sampai sekarang ini. Maksudnya apakah juga masih relevan dengan generasi sekarang? Karena kalau aku lihat itu sekarang orang-orang itu udah pada malas buat berkecimpung yang namanya berkegiatan di UKM, apalagi berbasis alam gitu. Maksudnya relevansi gitu. Relevansi itu apakah Mapala di zaman sekarang itu masih relevan? Kalau dulu kan ya gitu, dulu kan masih rame yang seneng ke Mapala, dan segmennya itu stereotipnya juga Mapala naik gunung dan lain-lain. Sekarang kan orang udah pada malas kalau aku lihat-lihat ya. Nah, oke, sebelum aku masuk lebih dalam nih, mungkin kita bisa kenalan lebih dalam sama Om Tommy. Om Tommy itu mungkin dulunya anggota Psikopala tahun berapa, angkatan berapa, terus dulu jadi apa di Psikopala gitu. Prok jadi apa? Iya, jadi apa? Prok. Oke. Makasih kalau ditanya seperti itu. Jadi ini, jadi ketahuan usianya berapa gitu. Saya juga udah mulai tahu. Karena untuk masalah kalau berbicara Psikopala, ya saya ini termasuk pendirinya atau bahkan angkatan pertama dari Psikopala. Ya, dan angkatan pertama saat itu. Nah ini kayaknya dijauhin aja, bikin konsentrasi. Oke. Nah, karena angkatan pertama saya pada waktu itu ya, yang saya masih ingat ada Mas Bowo, kemudian Mas Ian, terus kemudian yang ceweknya itu Mbak Vivi Jeki Aryani. Sekarang kalau nggak salah sih stay di Jakarta. Nah, itu gitu. Jadi kalau ditanya peran saya apa, ya saya ini mungkinlah yang mendirikan atau yang memberikan cikal bakalnya Psikopala. Dan mungkin banyak yang tidak tahu awal-awal kok bisa namanya jadi Psikopala, nggak psikojlok atau apa gitu. Iya, betul. Jadi pada waktu itu ya karena kita pecinta alam. Nah kebetulan kita dari psikologi, akhirnya awalnya bukan Psikopala, tapi justru waktu itu Palapsi. Palapsi. Tapi karena Palapsi itu sudah dipakai dengan UGM, ya UGM yang sesungguhnya. Gitu. Emang ada yang nggak sesungguhnya? Ya, ada kita. Universitas Katolik Mugia Pranoto. Gitu. Permainan kata ternyata. Jadi waktu itu UGM dari psikologi itu sudah mempergunakan nama bendera Palapsi. Akhirnya kita ubah jadi Psikopala. Termasuk pada waktu itu kita bikin tulisan, bikin simbol. Akhirnya muncullah Trisula itu tadi. Jadi psikologi itu. Iya, karena apa? Mencerminkan dari psikologi. Itu awalnya. Itu seperti itu.
Nah, perjalanannya ya begitulah. Ya karena pada waktu itu Psikopala kalau kalau waktu itu awal-awal didirikan hanya untuk enjoy aja gitu. Boleh dibilang yang masuk di sana 99% itu rata-rata the outsider atau pemberontak. Gitu loh. Berarti persis seperti stereotip mapala-mapala zaman dulu ya. Iya, karena memang kita nggak mau dengan hal-hal yang pakem. Ya, mungkin waktu itu ya yang bisa disamakan dengan anak-anak punk. Nah, itu. Serampangan ya. Nah, gitu lah. Semau gue lah, mau gue gitu. Jadi, tapi bukan berarti pada saat itu mau bebas, sebebas-bebasnya nggak ada aturan. Nah, Dulu tuh berarti tahun berapa itu Om? Saya masuk di psikologi tahun 87, berarti psikologi kalau nggak salah sih antara 88 89. 88 89 itu awal terbentuknya dari nama Psikopala ya. Betul. Oke. Kalau nggak salah 88. 88. Aku terus mau tanya satu hal yang mungkin jadi stereotipnya Mapala zaman dulu. Jadi kan Mapala zaman dulu itu kan kalau aku bilang kan masih sangat militer oriented Om. Jadi orang-orangnya katanya itu kasar, terus keras juga. Mungkin di klub Mapala kan masih ada diksar ya buat pelantikannya. Nah itu di diksarnya main tangan. Nah apakah dulu Psikopala itu pernah ada di fase seperti itu? Gitu ya. Ya. Kalau dulu waktu zaman Psikopala ya alhamdulillah nggak ada yang namanya apa ya main gampar atau main tempeleng atau apa itu nggak ada. Tapi kalau tempaan fisik pasti dan menurut saya jauh lebih keras. Bukan berarti bahwa itu adalah apa ya military oriented, enggak sih, gitu loh. Karena begini, ya coba deh nanti ajaklah teman-teman naik ke Semeru, ya. Kalau di Semeru itu kalian hanya persiapannya hanya sekedar ransel, perlengkapan naik gunung, ya, terus kemudian apalagi ongkos, saya yakin deh, mending jangan, karena itu bunuh diri, gitu. Karena mendaki Semeru itu tidak seperti mendaki apa ya Gunung Andong gitu loh. Ya, dan medannya juga tidak apa ya tidak seperti di Merbabu atau di laut, tidak, itu loh. Justru itu makanya saya bilang kalau kalian punya satu kegiatan alam, berbangga-banggalah, ya, berbangga-banggalah, justru explore lah diri kalian, ya, kemana aja, mau ke gunung kayak ke sungai kayak ke gua kayak, siapa tahu kalian bisa dapat jodoh orang bule. Tak kira perbaikan orang gua gitu, mungkin enggak, dari sana kalian bisa posting ya zaman now lah ya, kalau saya sudah nggak paham, kalian bisa bikin satu konten, ini loh perjalanan Psikopala dan lain. Aku yakin kok itu bisa dihubungi. Karena apa? Kebetulan ada satu teman saya yang sekarang tinggal di Bali, ya, namanya Mbak Didit kalau nggak salah, ya. Siapa Didit atau siapa? Lupa. Ya. Itu dia tinggal di sana sekarang. Di Bali itu orang bule berusaha menikah dengan orang lokal. Nah, ternyata bahwa setelah itu dia beli daerah. berarti di monopoli Om. Monopoli atau enggak tahu lah ya. Nah, setelah itu dibeli dengan orang ini pasti otomatis atas nama istrinya kan, karena kalau orang bule sendiri kan tidak boleh untuk memiliki. Oh iya. Nah, kemudian dibangunnya semua rata-ratanya apa? Natural, back to nature lagi. Ya,
Dan coba deh kalian sekarang lihat kafe-kafe apapun yang temanya alam pasti laku. Iya. Padahal belum tentu di situ makanannya enak. Iya. Yang dijual adalah view-nya. Iya. Bahkan terakhir aku di mana? Di Cuntel. Contoh. Nah, Contoh itu. Merbabu. Babu ya. Ya, tekelan Cuntel itu. Gila sekarang. Dulu saya glamping aja nggak bayar. Sekarang Dikomersilin semua. anjir 300.000 Per malam lagi. semalam lagi. Fasilitasnya mending packingan saya gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau ditanya relevansinya, ya saya hanya pesan ke kalian Gen Z ya, lepaskan dulu semuanya. Ya, hari ini mungkin tidak ada gunanya, tapi percayalah, someday suatu saat kalian punya duit, kalian bisa pergi dan lain-lain, nanti nyesel. Aduh, di Indonesia ini ternyata jauh lebih indah daripada di luar. Ya, udah deh, coba sebutin deh negara luar yang kamu banggain. Wah, ada ini, coba deh. Nggak ada. Saya Coba cinta deh. Indonesia. Nggak ada. Di Everest tuh masih kalah sama Andong. Yes. Oke, di Everest. Nah, karena kamu udah nyebut Everest. Everest itu kan terkenalnya karena ada salju dan tertinggi kan. Betul. Benar nggak? Betul. Gimana kalau nggak ada salju? Panas. Panas. Iya, Nah, maksudnya nggak seter. terus anggap saja bahwa kita tinggal di situ. Wah, bagus. Ya sudah selesai. Ya, Everest berarti maksudnya di mana? Di Swiss ya. Di Nepal. Di Nepal. India. Nepal, India. Oh ya, oke. Nah, terus di Nepal sendiri apa yang mau diperjualbelikan? Atau apa sih, alam apa sih yang disodorkan selain Everest? Nggak ada, cuma itu. Nah, sekarang kalau kamu tanya, gunung es, pernah nggak ke Jayawijaya? Belum. Nah, itu di sana juga ada puncak es. Betul. Ngapain kamu harus ke sana? Indonesia sudah punya. Nah, sekarang dibalik, punya nggak Bukit Cinta? Bukit Cinta yang ada hiasan-hiasannya. Nggak punya mereka. Mereka ya hanya punyanya satu Everest beres. Nah, itu doang. Punya nggak gunung berapi? Nggak punya. Punya nggak gunung yang di tengahnya ada danaunya? Nggak punya. Hanya Indonesia. Lalu pertanyaannya, kalian generasi muda, kenapa nggak ekspor? Tuh, teman-teman. Tamatin Indonesia dulu sebelum pergi ke Nah, negara lain. ya kan? Ekspor banyak hidden paradise di Indonesia. Saya aja juga kemarin barusan itu gara-gara saya ikut komunitas anak Vespa. Sendang si kucing ini kayak apa sih? Sendang si kucing itu kalau nggak salah di daerah dekat Pantura itu. Bukan. Ada nggak yang tahu? Daerah mana? Om? Aku pernah dengar ya. Weleri. Ya, Weleri kan dekat desa aku itu. Nah, padahal kalau aku bilang itu bagus, cuman ya mungkin lah Indonesia kan belum pajaknya kalau dinaikin kan pada teriak ya pajaknya dari daerah masih minim, jadi kelolanya masih seperti itu, warung-warungnya juga mungkin ya masih ala kadarnya. Tapi kalau dikelola gila, dijadiin apa ya, seafood, wah keren. Makan di pantai, bakaran, dibikin nanasnya model kayak Hawaii. Wah, itu boleh. Woi, Karena kalau aku melihat mungkin kenapa di tempat wisata kayak gitu itu kurang tren, kurang top, karena selain gunung ya Om, maksudnya tempat wisata yang selain daerah kota, daerah terkenal itu orang-orang tuh kayak malah kesana gitu loh. kalau gitu kalian harus bikin konten dong, anak psikopala.
explore tempat-tempat seperti itu. Explore hidden gem Nah, belakang itu Mas Ben. ya kan, dieksplor, dikenalin. Siap Om. Nanti kita buat. Tuh. Jadi kalau ditanya relevansi, wah ya, Sangat sangat relevan. sangat sekali. Oke. Terus kita throwback dulu ya Om. Maksudnya kita bahas yang Sikopala dulu. Boleh. Sebelum, berarti di antara periode 88 sampai 92 itu capaian terbesarnya atau mungkin capaian yang paling berkesan di Sikopala tuh. Tadi kan ada Piala Presiden itu yang Pak Telas. Lalu apa lagi? Kalau capaian terbesar dari angkatan saya, angkatan pertama, kedua, ketiga, itu, tapi yang nggak baik juga ya, karena sudah almarhum ya. Ya kita capaian terbesar dan yang membanggakan itu karena kita bisa menampar fakultas dengan kesuksesan. Itu aja. Termasuk menampar universitas dengan kesuksesan. Oh, Piala Presiden juara 1 loh. Boro-boro harapan enggak, 1 loh. Ya kan? Dengan segala keterbatasan dan pengebiran dari personnya, ya kan? Saat itu yang diunggulkan untuk universitas mana ada. Bahkan saat itu kita sempat iri mereka akan diberikan fasilitas untuk climbing wall. Kita climbing wall nebeng-nebeng. Tapi apakah kita tampil di perlombaan? Tampil. Itu. Terus kemudian pada akhirnya ya banyak instansi luar pun ya yang akhirnya melirik, oh ada Sikopala, bukannya yang si X tadi gitu. si X. Oke. Jadi kalau aku ya membalas seseorang itu kan dengan sebuah kesuksesan itu kan terpukul banget gitu loh. Itu gitu kan, disepelein, berangkat aja nggak direstuin. Ya, mau berangkat nggak direstuin, kita terpaksa biaya sendiri, ya cari penginapan sendiri, cari base camp sendiri, tapi pulang-pulang kita menyerahkan dengan bisa bukti itu jadi itu teman-teman, capaian moral dan valuatifnya Sikopala zaman dulu, bisa menampar fakultas yang tadinya tidak direstui sampai ternyata bisa membawa pulang presiden. Jadi nggak ada kata kalau pinjam bahasa sekarang, sekalipun kita mau ditumbangkan beberapa kali ya tetap aja kita bangkit lagi. Sikopala mentality itu, makanya harus punya itu semua. Jadi jangan ketika ditumbangkan Anda langsung jatuh, tapi walaupun sandung-sandung sedikit ya cobalah berdiri lagi seperti Sikopala. Nah, ditumbangkan habis itu kabur. Aduh, enggak banget gitu. Kayak apa itu? Enggak ya. Aku mau bahas lagi. Ini mungkin agak di luar sini. Maaf teman-teman, aku bahas di luar tor sedikit. Nah, aku tuh mau sedikit curhat sekalian, mari kita analisis penyebabnya. Jadi kalau aku lihat, tapi kalau Sikopala kan pernah sempat vakum ya Om. Nah, jadi kita dari gap tahun 80-an sampai 2000-an awal itu, kalau dari Sikopala kita nggak bisa melihat. Tapi kalau dari mapala-mapala lain, aku itu ngelihat gini Om, semakin kesini minat mahasiswa buat berkecimpung di UKM yang berbasis alam, ya pala-palaan itu semakin berkurang Om. Nah, itu sebenarnya aku masih kepo, apa yang buat mereka itu jadi berkurang minatnya Om. Karena kalau dari aku sendiri, karena sebenarnya gini, bahkan aku pun dulu ikut Sikopala karena aku itu pengen difasilitasi buat gunung.
dan akhirnya emang kesampaian. Makanya aku senang sampai sekarang gitu Om. Nah, tapi buat orang-orang lain mungkin ya aku pernah dengar sih, maksudnya ada yang stereotip tentang Mapala itu masih ada di pikiran bapak ibu mereka, sehingga wah jangan nanti berat-berat nanti gini gitu. Nah tapi apa sih alasan lain itu aku nggak tahu. Mungkin bisa kita bandingkan dulu Om itu sampai mendirikan Psikopala itu kenapa, terus ya pokoknya nanti kita analisis Om itu gimana Om? Ya, kalau masalah stereotip itu pastilah terjadi ya. Sekarang simpelnya nih sekarang gini. Kalau masuk tentara gimana? Berat-berat nggak? Pasti dong. Pasti. Ya, wah, kamu nggak usah masuk di tentara, udah daftar di nggak usah masuk di Akmil atau Akpol, udah masuk di universitas saja. Ntar kamu di sana disuruh lari ini, dipukul ini, malah itu wajar, ya. Dan memang kodratnya, aturannya memang seperti itu, gitu loh. Oke, ya nggak mungkin dong nanti tentara dilatih dengan kayak bencos gitu, ayo para tentara, kan nggak mungkin kan. Kayak dapat mentalnya ya. Nah, jadi sekarang kalau saya, apakah sekarang peminatnya itu menurun? Ya kalau aku sih ragu itu. Bisa jadi yang tadi aku bilang ya. Bisa jadi kalian mungkin terlalu formal. Simpel nih, tak balikin ke situ. Masuk ke psikopala, kenapa? Tadi dibilangnya karena saya kepingin mendapatkan satu fasilitas, saya kepingin naik gunung, dan itu tercapai, ya kan? Ya. Nah, pertanyaannya apakah orang lain juga sama? Yang lainnya juga sama? Belum tentu. Jadi makanya saya hanya bilang bahwa psikopala sekarang harus bermetamorfosis, ya, bahwa yang namanya alam itu bukan hanya semata-mata gunung. Makanya tadi saya bilang, kenapa enggak telusur sungai, enggak telusur gua, Caving, rafting. Ya kan? Padahal sekarang banyak kegiatan-kegiatan alam, tapi itu justru bukan dikelola dari anak-anak pecinta alam. Tapi anak-anak pecinta alam akhirnya yang dipekerjakan untuk yaitu tadi, yang ngiket harness, yang ngiketin helm. Kayak di kemah warung-warung tuh banyak banget pecinta alam yang dikerjakan di situ. Tapi kalau kalian misalnya punya satu konten tentang ekspor, tentang alam yang tidak melulu kepada gunung, ya, iya nih saya expert dengan apa ini, hidden apa tadi, hidden gem. Ya kalau kalian bisa bikin kayak seperti itu, malah justru siapa tahu malah menginspirasi pengusaha juga. Explore sana. Contohnya kayak sekarang, acara lapar tuh, yang makan aja tuh loh. Oh iya. Aku jarang nonton TV soalnya. Iya. Itu aku bilang, ini orang usia 40 nyampe nggak ya dia makannya kayak gitu, ya kan? Nah, kalian explore lah, ibaratnya jangan melulu kepada gunung. Yang tadi aku bilang, bisa bawa ini dibikin itu, dibikin ini, bikin apa ya, banyak lah. Jadi jangan mencoba untuk membatasin bahwa pecinta alam itu identik hanya dengan naik gunung, kemah. Hello, ini udah zaman apa nih? Zaman galaksi. Apa itu zaman galaksi? Nah, ya universe. Oh, universal. Universal. Gitu. Jadi, ayo banyak yang bisa dieksplor dan lain-lainnya. Berarti intinya cara satu adalah, maksudnya step satu kita harus bisa melepas pakem, maksudnya membuat pakem baru dan kemudian berevolusi ya. Betul. Kayak apa satu acara televisi itu yang saya hampir setiap kali ngikutin, My Trip My Adventure. Ya. Nah, gila loh itu.
Itu saya bilang ini pecinta alam beneran ini. Ya, dia untuk naik gunungnya malah enggak, tapi dia bisa mengeksplor tempat-tempat yang wow, bahkan ibaratnya sampai kepada budaya. Gitu. Jadi makanya, ayo jangan batasin, bebaskan pikiran kalian tentang alam. Lepas pakem, kemudian rebranding ya Om. Nah, Itu dia. itu. Oke. Berarti Ada divisi traveling nggak? divisi traveling besok kami adakan. Nah, aku tak daftar gitu. Oh, siap. Sehingga jadwalnya travelingnya kemana aja Oke. gitu. Nah, jadi itu ya vendor travel ya Om. Nanti pertama kita ke Bromo dulu lah Om. Ke Bromo terus ke Semeru. Oh berarti saya coret, saya pas, nggak ikut. Kenapa Om? Ya udah 2 kali ke Oh, sana 2 kali. ngapain gitu. Yang belum pernah kemana Om? Oh, udah pernah Yang semua. belum pernah itu ke Banten, ke pemukiman Baduy. apa itu Baduy. Ah, ya itu menarik. Itu juga. oke. Itu lebih ke kultural ya. Om. Nah, itu Eko kultural psikologi. endorse ya kalau itu. Oke, siap. Atambua. Ya, Tambua, Wairepung. Nah, Itu. nah, kalian harus adventure seperti itu. Jangan sampai nanti seperti salah satu BEM Universitas Negeri terkenal di Jakarta ngomong, wah tentara ham. Itu aku dalam hati, ham apa, ham Iya. gigimu itu. Gigimu itu. Iya, aku yang pernah tinggal di sana, pernah explore di sana itu. Kalau orang lain yang ngebunuh kita, yang ngebunuh tentara kita nggak diham. Tapi Iya. begitu giliran kita Fight yang back. fight back, perlawanan, dibilang ham. Ya udah, kamu adventure ke sana, sana. KKN di sana ya. Nah, itu. nggak usah KKN lah. Udahlah traveling di sana. Capture di sana. Nah, siapa tahu malah tiba-tiba pulang hanya tinggal badan doang gitu. Ya kalau dibalikin Om. Nah. Itulah ham gigi. Nah, itu yang harus kalian pecinta alam yang harus kalian Harus mulai juga ya. explore betul gitu. Jangan melulu kepada gunung. Lagian sekarang gunungnya udah diperbaikin gitu. Selama di Psikop ya, nggak di Psikopelas juga sih Om. Maksudnya mungkin pun setelah itu ya, setelah vakum juga, setelah Psikopela divakumkan ya. Kalau aku pernah dengar cerita dari Kang Yang kan sampai beberapa tahun lalu Kang Yang kan masih aktif juga, kayak dapat tawaran job dari mana-mana buat ngasih outbound yang akhirnya menggait anak-anak Psikopela, dan itu juga jadi sarana belajar bagi kami Om. Sampai akhirnya kami itu membuat bukan divisi, namanya apa ya, pokoknya kami itu ada yang namanya PAO, Psikopela Adventure Organization. Jadi kami itu membuat sebuah ibaratnya kayak biro training Om, tapi basisnya adalah psikologi, ya yang dibasisin sama psikologi gitu dan alam. Nah, dan itu menarik banget. Kita juga sedang akan menangani sebuah kasus enggak dong, kita lagi ada kemasukan satu job. Nanti kalau jadi ya kita Masukkan job ya, bukan arwah. masukan job yang nanti bulan Juli atau Agustus kita akan ajar. Nah, Om Tommy ada nggak maksudnya pengalaman-pengalaman di setelah mungkin vakum itu yang pokoknya tentang alam gitu? Oke, kalau aku karena tadi kamu nyinggung masalah bahwa yang masih terlibat di dalam masalah outbound. Kalau aku, ya seharusnya kalian malu. Kalian generasi yang sekarang ini outbound itu rata-rata justru, coba deh lihat yang nanganin outbound di situ ada anak psikologinya nggak? Malu kalian seharusnya. Kalian sudah tahu alam, kalian basic orang psikologi, kenapa tidak kalian gabungkan? Kenapa justru porsi itu diambil dengan orang lain, bidang lain lagi? Itu tantangan kalian. Ya enggak? Betul. Kalian tahu alam, tahu. Kalian basicnya orang psikologi, tahu dong. Nah, cobalah bikin satu training, satu outbound dan lain-lain yang digabungkan. Jadi antara hobi dapat duit, iya. Hobi ya, duit ya. Kan lebih asik.
betul betul betul. gitu. Jadi apakah masih relevansi kegiatan psikopala sampai sekarang? Ya masih sangat. Tinggal harus berani metamorfosis. Bahwa kalau dulu hanya identik dengan gunung, ya sudah sekarang kan. Tetapi kalau identik dengan kekuatan fisik itu harus dong. Ya, gimana kalau sekarang ibaratnya fisik kamu lemah, mau ngadain kegiatan seperti apapun juga ya percuma. Siap siap siap. Berarti intinya, nah ini kita sedikit masuk ke dalam kesimpulan ya Om. Intinya Mapala entah dari dulu sampai sekarang itu masih sangat relevan buat anak-anak Sangat, fakultas ya sangat. Om. Ya, cuman ya itu kita harus berani bermetamorfosis, berkembang ikutin zaman. Mungkin yang ya itu tadinya yang kita mungkin itu yang stereotipikalnya masih sangat terasa seperti kayak ada yang keras, mungkin ya kita ibaratnya kayak terpaksa ya ngikutin zaman generasi sekarang yang agak melo dikit. Itu gimana itu? Ya, kalau masalah mengikuti zaman, kalau masalah fisik itu ya intinya kalau saya eh, itu nggak boleh dimodifikasi, nggak boleh Berarti yang itu nggak perlu diturunkan. dimetamorfosiskan ya? Iya, Itu tetap. sama dong. Sepak bola itu identik dengan latihan fisik yang harus bisa 45 kali 2 ditambah plus 30 kali 2 60. Harus bisa segitu. Dari dulu sampai sekarang ya. Iya, dari dulu sampai sekarang. Dan siapapun tim yang tidak bisa bermain dengan sampai sampai menit ke situ, ya pasti akan mau teknik sebagus apapun ya fisiknya nggak oke gimana. Hanya mungkin kalau sekarang ya mungkin masalah bentakan model militer ya sedikit diperhalus Itu. gitu. Iya. Atau ya ayo jalan ya, kalau nggak jalan nih gua bacok gitu. Itu. Dengar-dengar dulu ada yang pernah mau dibajak sama Kang Yang Om. Waktu Pixarnya entah tahun berapa itu. Dulu Kang Yang sebrutal itu teman-teman. Nah itu. Oke, berarti kita perlu bermetamorfosis tapi dengan ada sisi konservatif beberapa seperti yang tadi itu ya. Yang namanya gemblengan fisik, gemblengan mental itu penting buat karakter ya Om. Gemblengan fisik mungkin sekarang tidak perlu Iya. ibaratnya turun di kali, ke gym dikasih menit. Nah, sana treadmill harus dengan sekian menit, sekian kilo. 1 jam P10. Nah, gitu. Habis itu angkat beban begini. Nah, mungkin sekarang eranya kayak sekarang begitu. Oke. Kalau dulu mungkin lari dari mulai PLN depan sampai Tinjo Moyo balik lagi, Tinjo Moyo lagi ke UNES. Nah, kalau sekarang kalian lebih modern, nah, dan kan pastilah si siapa Tasya Wida, wah kalau nge-gym gitu kan pasti wah mau dong. Mereka kan image-nya gitu, Pak. Begitu sampai di sana lari treadmill sekian. Kalau kamu nggak sekian, bayar. Gitu. Mungkin kita bisa bikin target-target. Nah, itulah. Oke. Aku nangkep Om. Intinya kita harus memetamorfosiskan, tapi yang juga sesuai dengan moral-moral di Mapala itu sendiri ya. Ya. Jadi yang tadi aku pikirnya kayak kita itu boleh lebih sedikit mellow di mentalnya, ternyata nggak boleh ya. Nggak boleh. Iya. Kecuali dia masuk ke psikopala mau jadi foto modelnya, nah itu nggak apa-apa. Ya masih boleh kutakan. Gitu. Oke. Nah, gitulah teman-teman kira-kira pembicaraan kita malam ini. Berarti intinya adalah Mapala itu sangat relevan. Jadi teman-teman mungkin maba atau pramaba ada yang nonton dan besok masih bingung pilih UKM apa, psikopala jawabannya. Jadi Banyak hidden gem-nya. iya, banyak hidden gem-nya. Orang-orangnya juga banyak hidden gem-nya teman-teman. Tinggal kalian explore satu-satu. Nah, pokoknya jangan ragu, jangan bimbang. Kalau kalian bingung memilih jawaban, psikopala jawabannya. Gitu. Nah, teman-teman, kalau ada yang pengen di outbound nggak tuh. Kalau ada yang pengen di training atau outbound, mungkin teman-teman bisa hubungin kami karena tadi kami udah nyinggung tentang PAU juga, Psikopala Adventure dan Organization. Kita siap memberikan outbound yang berkualitas mau di sini atau di
Everest kita siap dengan materi-materi yang tentunya bisa menjawab permasalahan teman-teman. Nah, hubunginya siapa? Hubungi Instagram @psikopala.su. Nyambung nggak, ada dotnya nggak teman-teman? Nah, itu harus Ada. dikasih tahu. Nah itu. Pokoknya DM kita aja. Kita siap memberi training yang berkualitas teman-teman. Nah, tidak terasa atau terasa Om? Kita sudah sampai di penghujung Terasa acara. sih. Oh terasa ya, martabaknya enak ya Om? Ya, masih 3 ini. Oke, tidak terasa sudah di penghujung acara. Sudah 8:30 ternyata. Kita udah mulai dari jam 5 tadi ya. Oke. Nah, oke teman-teman. Nah, kira-kira begitu episode yang terakhir ini. Sampai jumpa di minggu depan tapi periode berikutnya. Nah, oke. Sampai jumpa di podcast Psikopala yang mendatang, pastinya dengan pembahasan yang lebih seru. Mungkin kami akan undang Om Tommy lagi beserta pasukannya, ada Kang Yang, Om Pras, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman. Selamat malam, selamat tidur, selamat makan, selamat sampai tujuan, selamat di akhirat. Ya teman-teman.